Kalau kita cermati satu hari jelang pemilu dan juga pesta demokrasi tanah air, kalau kita lihat sepanjang perdana hari ini IHSG terkapar di zona merah, bahkan ditutup pelemahannya lebih dari 1%. Apa sebetulnya kekhawatiran investor pada hari ini, Mas Niko? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya koreksinya, mainly lebih ke ini ya, saham-saham yang Pak Prajogo ya, kalau kita lihat TPIA, BRPT, Brand, ini koreksinya lumayan dalam. Cuman in overall sih kalau kita ngeliat market di hari ini sebenarnya, pressure-nya nggak terlalu signifikan gitu ya, karena kalau kita lihat flow-nya masih bagus, 2,1 triliun as of today, kemarin pun juga masuknya, roughly sekitar 2 triliun juga. Jadi in overall sebenarnya masih positif ya. Karena kan emang kita udah highlight beberapa hal kayak khususnya dari Samsung kayak BRPT, TPIA, brand ini memang secara ruang koreksinya lumayan signifikan karena kita tahu bahwa kalau contohnya kita mungkin bisa ngambil benchmark kayak TPIA ya, yang secara bisnis model ini kan sebenarnya related sama China, itu bisnisnya adalah petrochemicals gitu ya, dan koreksinya paling dalam di hari ini. Nah, karena kalau kita lihat itu pertama valuasi itu udah jadi concern karena kalau kita ngomongin secara price to book, price earnings itu udah overvalued lumayan signifikan. Plus kalau kita lihat dari sisi bisnis ya, karena currently kalau kita lihat kan sebenarnya salah satu proxy buat petrochemicals ini kan adalah related ke China. Jadi so far kalau kita lihat data China kan nggak terlalu bagus karena kalau kita lihat data terakhir buat consumer price index mereka deflasi posisinya minus 0,8%, producer price indexnya juga negatif gitu ya. Means sebenarnya purchasing power atau daya belinya tuh belum terlalu bagus. Nah, ini kalau seandainya daya beli belum terlalu bagus, pasti akan ada translasi buat ke indeks petrochemicals. Walaupun kita tahu sebenarnya bahwa TPI ini kan sebenarnya bisnisnya mainly revenue itu dari domestik. Cuman karena ada proxy dari China itu tadi, pasti akan ada pressure. Mhm. Plus kalau kita juga harga minyak juga masih tinggi ya, karena kalau kita kan concern terkait dengan tension itu masih jadi perhatian dari sisi investor gitu. Jadi volatility dari sisi harga minyak itu kan akan meningkatkan cost dari TPIA ya, karena kan itu base-nya kan nafta, which itu related dengan harga minyak juga. Jadi kalau structure naik, revenue itu turun, nah itu pasti akan jadi pressure. Nah makanya kenapa kalau kita lihat ini akan ada impact tuh dari ke BRPT-nya akan ada impact. Dan juga indirectly impact ya buat brand ya, walaupun sebenarnya kan mereka adalah kayak sister company. Nah jadi itu sih, cuman in overall sih sebenarnya menurut kita koreksi hari ini kita nggak usah terlalu worried ya, mungkin investor juga considering bahwa nanti besok ke depannya kan itu akan ada fase rekap ya buat pemilu ya. Pemilihannya di 14 Februari, kalau kita lihat nanti buat yang perhitungan suara 14 dan 15, kalau kita lihat dari sisi rekap hasil perhitungan itu 15 Februari sampai 20 Maret. Nah, jadi ini yang sebenarnya investor masih agak worried nih karena volatility uncertainty itu pasti bakal tinggi banget di periode ini. Cuman Mhm. kalau untuk hari ini sih kita nggak terlalu jadi concern sih Mbak Salsa. Oke, artinya koreksi yang terjadi pada perdana hari ini sangat wajar dan juga didominasi oleh pemberatnya adalah emiten-emiten milik Prayogo Pangestu. Saya kan ke Mbak Tasya. Mbak Tasya, kalau kita cermati gitu di pekan ini akan cukup banyak data-data yang akan dinanti selain memang kita ingin mengetahui seperti apa hasil rekapitulasi dari Pilpres, akan ada juga neraca perdagangan yang akan diumumkan pada pekan ini. Akan seberapa besar volatilitas IHSG dan juga rupiah di pekan ini? Saya lihat masih akan ada volatilitas ya, karena kalau kita melihat hari ini memang ya sebenarnya IHSG koreksi dan kita lihat juga saham-saham seperti yang terafiliasi Prajogo Pangestu ya, ada brand TPIA, kemudian Cuan dan juga BRPT ini masih akan ada, saya lihat penurunan lanjutan lah, karena kalau saya lihat secara teknikal seperti TPIA sendiri sudah memang ada confirm seperti double top begitu. Dan untuk beberapa indikator ekonomi seperti nanti malam inflasi, kemudian juga lusa depan ada neraca perdagangan, ini juga akan mempengaruhi volatilitas di pasar ya. Apalagi kalau untuk nanti malam kita mencermati sekali data inflasi, karena ini akan berhubungan juga dengan bagaimana sikap The Fed ke depannya begitu. Jadi saya lihat volatilitas di market pekan ini mungkin masih akan cukup ini ya, kita lihat bagaimana ke Ya. depannya. Tapi saya nilai untuk pergerakan IHSG sendiri masih cenderung bergerak sideways. IHSG akan bergerak sideways di pekan ini. Kalau dari pandangan Anda, Mas Niko, seperti apa? Apalagi kita juga masih akan menanti seperti apa rilis data inflasi Amerika Serikat. Belum lagi juga akan ada rilis neraca perdagangan tanah air di pekan ini, Mas Niko. Iya, in the short term ya, in the short to medium termnya sih kita ngelihat ruang koreksinya tuh sebenarnya ada gitu ya. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya kalau
kita lihat indeks pergerakan dari sisi policy sekarang kan nggak bisa kita bilang murah ya, karena sekarang tuh udah sekitar di level above average ya rata-rata standar deviasi price earnings 5 tahun terakhir. Plus kalau kita ngeliat dari sisi global concern-nya itu sebenarnya arah kebijakan moneter itu kayaknya sih nggak akan selonggar ekspektasi awal ya, karena kalau kita lihat dari sisi probability pemangkasan suku bunga di Maret itu udah turun ya signifikan, bahkan sekarang udah cuma 30%. Kalau kita lihat di Mei potensinya tuh 50-50 gitu. Jadi bahkan kalau kita lihat investor udah considering mungkin The Fed nggak pangkasnya 3 kali, mungkin udah considering sampai 2 kali. Nah jadi itu sebenarnya jadi perhatian investor ya. Plus yang kedua kalau kita lihat jadi sedikit pressure-nya itu adalah data dari China itu tadi, karena kalau kita lihat dari sisi purchasing power mereka belum pulih, itu menurut kita agak lumayan worried ya, since kita tahu bahwa si China kan adalah trading partner yang paling besar buat Indonesia. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat kan belakangan China juga udah agresif ya dari sisi kebijakan moneternya, kebijakan fiskalnya. Mereka dari sisi kebijakan moneter itu udah pangkas buat suku bunga yang 1 dan 5 tahun gitu ya, dalam berapa 6 bulan terakhir. Kalau kita lihat bahkan terakhir mereka sampai kasih reserve requirement ratio. Jadi dana yang harusnya di-store dari bank ke central banks di China itu dipangkas sampai 25 basis point. Itu harusnya bisa split up dari sisi mereka punya liquidity, harusnya ada translasi dari sisi daya beli masyarakat. Cuman ternyata belum kelihatan nih angkanya di bulan November. Nah, kalau kita lihat sih beberapa investor ekonom nge-highlight bahwa China ini ada concern dari sisi mereka punya confidence ya untuk spending, untuk karena kemarin kan post COVID juga ya, jadi itu yang sebenarnya agak sedikit kayak traumatized gitu ya. Jadi itu sebenarnya mulai kita agak lumayan worried ya. Jadi dengan valuasi yang jadi sedikit relatif lumayan mahal, kedua kita lihat dari sisi arah kebijakan moneter itu kayaknya nggak akan seagresif atau ibaratnya nggak akan selonggar sebelumnya. Ketiga, data China yang masih nggak terlalu bagus. Kita ada lihat ruang pressure sih di jangka pendek sampai menengah ini ya. Apalagi ini diperparah dengan adanya fase pemilu yang harusnya akan ada translasi ke uncertainty itu tadi ya. Tasya, seperti apa pergerakan rupiah dan juga IHSG di pekan ini? Karena kita akan ada 1 hari libur gitu, jadi masih ada jeda bagi investor untuk mencerna beberapa data yang akan dikeluarkan pekan ini. Oke, sebenarnya untuk beberapa hari terakhir rupiah sudah cukup menguat ya, karena ada beberapa hal yang mendorong seperti cadangan devisa kita yang masih ample lah untuk menjaga di atas standar kecukupan internasional. Kemudian juga kita sepertinya sudah cukup price in ya dengan sentimen The Fed yang ada potensi memang akan menunda lebih lama begitu untuk memangkas suku bunga. Tapi kalau dalam beberapa hari ke depan ini kan masih ada beberapa indikator ya seperti inflasi Amerika, kemudian juga dengan neraca dagang, itu perlu kita cermati lagi bagaimana terkait nanti pengaruhnya ke rupiah. Tapi kalau saya menilai secara teknikal karena sekarang sudah berada di 15.600 yang sebenarnya sudah cukup lebih stabil dibandingkan dengan bulan lalu yang sempat ke 15.800, ya saya perkirakan sekitar 15.500 sampai dengan 15.700 lah pergerakan kita akan rupiah ranging di area Oke, tersebut. untuk IHSG? Kalau untuk IHSG sendiri sekarang di 5.700-an ya, yang saya kira potensi masih bergerak ini sideways saya kira, karena ya walaupun mungkin dari beberapa saham market cap besar seperti Praigo Pangestu ini mungkin masih akan menarik turun ya, tapi kalau kita menilai dari big caps lainnya seperti perbankan yang masih memiliki kinerja bagus dan ada potensi mungkin nanti ada berita tentang dividen, ini mungkin masih bisa menjadi pemanis untuk pasar dan bisa menjadi penopang lah dikala nanti seperti saham-saham yang trennya turun seperti tadi Brent, TPIA dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita cermati nanti.